Ya, teman-teman, kita kembali lagi di update saham ID, teman-teman. Hari ini atau malam ini, teman-teman, saya akan membahas emiten BPKP ya. Ini punya teman kita. Nanti untuk updatean sebentar, mungkin sebentar lagi habis kita ngebahas ini, baru kita akan ngebahas untuk updatean punya teman-teman semuanya ya. Baik, ada emiten BBKP, Bank KB Bukopin ya. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan dukungan berupa doa juga. Terima kasih teman-teman ya. Semoga doa teman-teman dikabulkan dan sudah terkabul. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Terima kasih teman-teman atas doanya. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah memberikan super tank, terima kasih teman-teman ya. Super tank teman-teman, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung bahas aja untuk BPKP ya, Bank KB Bukopin ya. Kita lihat dari kuartal 4 dulu teman-teman. Saya menghitung yang sesimpel-simpel mungkin teman-teman ya, yang paling simpel. Terus untuk harga wajar saya menggunakan rumus P/E ratio sama PBP teman-teman ya. Terus kalau ada dividennya, biasa saya menggunakan dua metode juga, pakai payout ratio tahun sebelumnya sama perbandingan untuk dividen tahun sebelumnya teman-teman ya. Ini kebetulan 3 bagian dividen ya. Terakhir bagi dividen tanggal 2017 ya. Corporate action, kita lihat corporate action ada apa? RUPS 28 Mei tahun 2025 09.30 diumumkan sesuai dengan iklan katanya. Ya, tahun 2017 ya terakhir ya. Dia pernah stock split enggak? Nah, iya raik isu teman-teman. Ini raik isu terus teman-teman ya tahun 2023, 21, 20, 18 artinya ini sudah mulai banyak, udah bertebaran teman-teman. Kita lihat posisi untuk masyarakatnya. Nah, masyarakat sebenarnya sedikit teman-teman, cuma 16% ya. Masyarakat sedikit 16%. Yang banyak itu ini nih, Bukmin Bangko, Detco apa, Bangko LTD ya. Terus ada STIC ya, bagus teman-teman ya, atas nama perusahaan juga, semua atas nama perusahaan. Nah, pengendalinya bukan perorangan ini teman-teman ya, pengendali cenderung atas nama perusahaan. Jadi ini atas nama perusahaan sembilan ini ketika holding komposisinya selama 5 bulan ini yang nguasain itu adalah Poren ya. Jadi ini yang bagus itu Poren teman-teman yang nguasain seperti Koren yang akan menguasain emiten ini gitu ya. Jadi tahun 2006 ya. Perhatikan untuk number of shareholder-nya ya. Dari mulai bulan Oktober sudah banyak yang keluar sampai bulan Maret ya. Cuman nih bulan Maret sudah mulai pada masuk teman-teman nih. Ya, tanggal 28 berarti terakhir pada ngejual. Tapi sedikit yang dibandingkan dengan itu apa namanya? Sedikit sebenarnya untuk yang keluarnya teman-teman ya. Cenderung soalnya diberikan kesempatan teman-teman untuk keluar, diberikan kesempatan banyak kesempatan untuk keluar ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman perhatikan ini tanggal 30 Maretnya bulan kemarin ya sudah mulai pada masuk hampir 500 teman-teman yang masuk ya. Oke, teman-teman, mungkin itu ya. Ini infonya 350. Baik, kita akan lihat untuk statistiknya, teman-teman ya. Untuk statistiknya kuartal 4 mengalami kerugian 3,6 triliun. Dibanding dengan tahun 2023, 2,6 berarti sekarang lebih besar lagi teman-teman kerugiannya. Kita lihat revenue dari 1,2 ke 1,3, tapi dari revenue ada peningkatan ya. Ini sudah ada mulai kinerja sudah mulai membaik nih ya kuartal 4-nya. Kuartal 3 cek. Dari 1,2 ke 1,4 juga masih ada peningkatan, berarti sudah diperbaiki. Kuartal 2 1,1 ke 1,4 ada peningkatan. Kuartal 1 1,254 ke 1,257 juga ada peningkatan. Jadi secara kinerja ada peningkatan, hanya mungkin ini harus perlu yang namanya biaya itu harus dikurangin teman-teman ya. Hanya kuartal 3 aja yang bagus ya. 444 miliar. Kalau dibandingkan dengan TTM-nya dari 6,034 triliun ke 6,3 triliun, berarti masih mendapati kerugian yang sangat besar dari tahun sebelumnya. Bahkan dari tahun 2022, 2023 juga sama terus-terusan dia mengalami kerugian teman-teman ya. Untuk EPS negatif
mengalami kerugian juga sama teman-teman, negatifnya minus 26, minus 32, minus 3, artinya terus-terusan dia bertambah negatifnya ya, semakin rugi teman-teman ya. Untuk cashnya ada 369 miliar ya. Nah ini untuk biasanya kalau DER-nya itu suka, kalau bank suka disembunyikan DER-nya teman-teman ya. Ini DER-nya, ini jadi 1,45, kurang bagus teman-teman DER-nya. Minimal kalau beda ya, kalau bank itu harus gede teman-teman, DER-nya beda dengan perusahaan yang lain ya. Kecuali bank itu harus gede, karena dia harus menampung duit dari masyarakat, nah itu dianggap sebagai utang. Makanya dia harus gede teman-teman ya, karena kan dana masyarakat itu dikumpulkan nanti dipinjam-pinjamkan lah kita untuk usaha atau buat apa, nanti dari bunganya itulah mendapatkan keuntungan bank itu. Nah ini DER-nya itu sedikit teman-teman, 1,45. Minimal kan orang kalau bank lain kan kalau yang bagus gitu teman-teman ya 7 kali, 8 kali gitu kan. Nah ini cuma 1,45. Dia punya aset 7,9 triliun teman-teman ya. Dibandingkan dengan kerugiannya teman-teman, kalau kerugiannya berapa? 6,3 kan. Ya sudah 7. Artinya kalau secara keuangan sebenarnya kurang memadai teman-teman ya. Harap hati-hati aja teman-teman ya kalau emiten yang seperti ini. Nah, dia akan mendapatkan bagus ketika dia sudah positif minimal 1 miliar aja teman-teman ya. Per kuartalnya minimal ruginya bukan rugi, untung 1 miliar aja. Model Goto tuh teman-teman. Kalau Goto ada keuntungan aja teman-teman, itu cenderung baik teman-teman ya. Nah ini kalau Bukopin itu kan KB Bukopin ini kan BPKB ini sudah lama teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat dari revenue sih sudah mulai ada peningkatan gitu ya. Dari revenue sudah ada mulai peningkatan. Nah jadi teman-teman untuk harga wajar ya tidak bisa dihitung berdasarkan rumus PE rasio. Kenapa? Karena minus 33,69. Secara matematika kalau minus kali positif kan hasilnya tetap minus teman-teman ya. Nah, dan ketika saya lihat PE rasionya berada di 0,00, sudah tidak bisa dihitung. Tinggal satu cara lagi yaitu berdasarkan rumus PBP, teman-teman ya. Nah, jadi untuk BPKB kita akan hitung berdasarkan rumus PBP aja. Kita akan cari harga bukunya berapa. Ya, ini juga PE rasionya kan minus 154. Terus untuk harga PBP-nya 1,22 teman-teman. Sekarang di harga 0,97 rata-ratanya selama 3 tahun. Berarti sangat mahal teman-teman ya. Lagi posisi mahal ini teman-teman ya. Lagi posisi mahal ini 122. Perhatikan sekarang kan harga bukunya itu 42,51. Sekarang harganya 52 teman-teman ya. Terus untuk EPS-nya minus 33 tadi udah. ROI-nya Madernya sudah tadi 1,45, ROI-nya minus 79. Artinya apa? Artinya secara LK ini tidak baik ya. Tetapi positifnya apa? Positifnya ternyata masih melaporkan keuangan, artinya cenderung masih dalam penguasaan. Kalau bandar itu masih suka teman-teman. Cuman di sini keterangannya biasanya kalau bandar itu teman PE rasio di atas 100, 200. Cuma ini 0,0. Jadi harapannya hanya bandar aja yang bisa ngangkat ini teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Akan kita hitung berapa sih harga wajarnya ya untuk berdasarkan rumus PBP ya. Nah kalau untuk berdasarkan rumus PBP ya harus 4251 nih harga bukunya. 4251 51 dikalikan dengan PBB rata-ratanya selama 3 tahun 0,97 ya. 0,97. Nah, jadi kalau PBB mah teman-teman ya mau berapapun bisa dihitung ya, kecuali dengan negatif gitu kan. Nanti angka 41 teman-teman untuk harga wajar. Jadi kalau sekarang 52 itu posisinya mahal teman-teman ya. Nah, kenapa katanya ini berpotensi? Enggak. Nah, kita lihat dari kita tulis dulu ya kuartal 4-nya ya. Kuartal 4 harga wajar ya PE rasio negatif PBP di 41 dicatat tanggal 23/04/25. Nah, sudah saya catat teman-teman di sini ya. PBB-nya kan 41,02. Artinya ini 52 masih posisi mahal. Nah, kalau kita bicara soal fundamental, mungkin fundamental sudah tidak relevan lagi gitu kan. Harganya juga sudah kemahalan, 52 aja sudah kemahalan.
Tetapi di sini ada yang namanya TA sama bandar, teman-teman ya. Jadi di bursa ini kan ada bandarnya gitu, teman-teman ya. Pasti ada bandarnya, ada market makernya ya. Nah, per hari ini itu ternyata di up ya ke angka 52. Dan teman-teman perhatikan, foreign terus ngambil ya, foreign terus ngambil. Dalam keadaan 50 pun dari bulan Maret ya, isi foreign terus ngambil. Perhatikan di sini hijau terus. Nah, ya sampai detik terakhir pun masih hijau. Transaksi hari ini itu 1,4 miliar. Kalau saya perhatikan teman-teman foreign, ternyata YP yang ambil per hari ini 1 miliar. Nah, kita gabungkan deh dari mulai tanggal sini deh, kita lihat yang hijaunya. Dari mulai tanggal kita di sini ya. Ini akan ada masuk, masuk, keluar di sini kan. Ada di sini berarti teman-teman. Kita mulai dari sini aja ya. Nah, mulai dari sini dari tanggal 26 Februari. 26 Februari, tuh kan dari Februari sudah ngambil foreign ya. Dua mana 26? Nah, di sini. Ada YP 3,3 miliar. Buat apa dana sebanyak ini ya? Kalau tidak ada maksud dan tujuan. Emang YP itu kan bagian daripada bandar lokal, tapi di sini nyaru sebagai foreign, teman-temannya YP itu foreign KW gitu ya. Tapi di sini ada si AG sudah ngambil 193,4 ribu lot, teman-teman ya. Yang ke 51. Kalau kita cek untuk negonya ada nggak nego? Nah, di nego juga sedikit. Itu juga BK ketemu BK gitu, teman-teman ya. Dari bulan Februari. Artinya ini apa? Artinya teman-teman, buat apa dana sebanyak ini kalau tidak mau jualan? Disimpan begitu aja, teman-teman ya. Tidak mungkin ya. Pasti pingin jualan. Dia butuh dana lumayan, teman-teman, untuk memaaf harga. Makanya terjadilah kenaikan di sini. Dan perhatikan untuk bandar lokalnya. Di sini terdeteksi bandar lokal jualan. Dan terus-terus jualan. Nah, mudah-mudahan ini yang terakhir, teman-teman. Jadi, si bandar lokal itu pingin keluar, cuma tidak yang nerima. Ya, di sini juga si bandar foreign hanya bisa sedikit-sedikit gitu kan. Nah, kebetulan ini ada yang nerima per hari ini. Foreign ngambil 1 miliar, tapi yang paling banyak itu perhatikan teman-teman ya. Tanggal sekarang yang paling banyak siapa yang ngambil? AG ngambil 1,8 miliar. AZ ngambil 1,3 miliar. IT ngambil 1,3 miliar dan tidak lupa LG IEJ juga ngambil. Ini semuanya bagian daripada bandar, cuman bukan dari bandar BPKP-nya. Ini bisa jadi bandar luar, teman-teman, bandar luar yang ambil ke sini dan diizinkan naik. Jangka yang dimakan adalah yang dimakan itu adalah barang-barang RCC, MG sama SQ sama KK yang disinyalir sebagai bandar dari BPKP ini. Ya, kita coba netkan, kita grosskan. MG ketemu CC, CC ketemu MG, teman-teman. Nah, itu sudah diketahui kan, berarti CC sama MG yang ngatur harga ini biar terjadi fluktuatif dudut gitu kan. Terus jual beli, akhirnya terterimalah, tersalurkanlah si barangnya ke AG, AZ, IT sama diambil sama bandar foreign, teman-teman ya. Itu secara grossnya. Udah ketahuan ini yang melakukan transaksi budaya jual beli itu MG sama CC, CC sama MG. Sudah ketahui di sini adalah bandarnya adalah MG, CC sama YP, teman-teman di sini ya, ini YP. Dan YP untuk Korea sudah ngambil kan 1,4. Buat apa kalau tidak dijual, teman itu ya. Pertama itu. Yang kedua apa? Perhatikan teman-teman untuk smart money-nya di bawah nih. Smart money kemarin sudah ngumpul di sini nih. Ini suka saya bilang bahwa smart money itu adalah bagian daripada retail atas nama institusi. Nah, ini sudah ngambil, terjadilah kenaikan gitu kan karena volumenya sangat tinggi di sini teman-teman ya. Prospeknya bagaimana? Kalau secara LK, teman-teman, secara LK sudah tidak bagus ya, secara LK sudah tidak bagus kan. PR rasionya minus gitu kan. Terus untuk PR rasionya aja 0,0 gitu kan. Terus secara hitung-hitungan ini di angka 41 gitu kan, cenderung di bawah harga wajarnya gitu kan. Tapi secara LK teman-teman, dia pernah itu secara LK ya. Tapi kalau secara Chatbit teman-teman ya, istilah chat dari yang Stockbit ini teman-teman ya. Dia menunjukkan pernah ke 50 tapi tidak lama langsung di up. Ini terjadi kapan? Ini terjadi ketika COVID, teman-teman. 2019 kan COVID tuh bulan Desember. Terus dia nurun sampai ke 2020, masih COVID kan.
Nah, diangkatlah sampai ke level tertinggi di angka 527 sampai ke 550 lah teman-teman di sini ya. Terus dia turun, turun, turun. Jadi di sini ada momen. Kenapa sampai sini? Karena di sini ada momen, teman-teman ya. Sini ada momen, terus di sini kan jualan terus. Jualan terus. Adanya kalau dia jualan terus ada yang nerima. Kenapa ya ini lama? Ini juga prosesnya lama. Kenapa? Tidak ada yang nerima, teman-teman ya. Cenderung dia harus ngejual secara pelan-pelan ya. Dia harus ngejual secara pelan-pelan. Bahkan BPKP ini kan pernah ditanya sama BI. Uang untuk raih isunya kemanain gitu kan. Nah, pernah kan ditanya seperti itu kan. Nah, teman-teman, sorry ya, tertunda sebentar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau untuk istilahnya kalau untuk pungutan teman-teman ya, Bandar Poren itu terus-terus ngambil teman-teman ya. Ini cenderung dia terus ngambil. Buat apa kalau dia ngambil tidak jualan itu aja sebenarnya prinsipnya teman-teman ya. Terus teman-teman kalau lihat kinerja ya, kinerja dari revenue-nya walaupun di sini mengalami kerugian malahan lebih besar kerugiannya. Tapi sini secara kinerja sudah mulai membaik teman-teman ya. Kalau lihat perlihat teman dari kuartal 1, kuartal sampai kuartal 4-nya cenderung meningkatkan dari 1,254, 1,257, 1,4, 1,1, 1,1 ke 1,4, 1,2 ke 1,4, bahkan kuartal 4 pun 1,2 ke 1,3. Artinya ada peningkatan kinerja, teman-teman. Cuman ya belumlah dia mendapatkan yang namanya keuntungan. Karena dari hasil daerahnya aja kan 1,45, artinya hanya sedikit aja gitu, teman-teman ya. Kalau kita lihat istilahnya total equity-nya 7,9 triliun gitu kan. Kalau ini sekitar untuk yang nabung cuma sedikit berarti teman-teman gitu kan, yang untuk dana dari masyarakat cuma sedikit. Tapi secara kinerja sudah membaik teman. Secara kinerja sudah membaik ini. Kalau kerja membaik itu walaupun net income istilahnya rugi teman-teman, tapi kalau revenue-nya meningkat artinya kerja lagi terus bertumbuh. Nah, mudah-mudahan sebenarnya teman-teman hanya butuh untuk si apa namanya si BPKP ini mendapatkan keuntungan minimal 1 miliar aja teman keuntungan. Udah, karena soalnya kenapa? Ini Poren terus-terusan ngambil teman-teman ya. Poren terus-terusan ngambil. Tidak mungkin Poren ngambil kalau ada tidak masuk dan tujuan. Apalagi ketika digroskan gitu kan, ternyata dinetkan untuk domestiknya. Di sini cenderung dijual sama si bandarnya, tetapi dipungut sama broker-broker keren. AG keren, LG keren, teman-teman, YJ juga keren gitu kan. Jadi sebenarnya diakumulasi sama, walaupun di luar daripada bandar teman-teman, tapi dia cenderung diakumulasi sama broker-broker bagus. Entah apapun beritanya, kenyataannya seperti ini teman-teman ya. Oke lah, mungkin ini saya pikir sih untuk menghabiskan barang foreign bandar lokal aja teman-teman, karena sudah nyungsep kan si bandar lokal nih. Disegaliguskeun nih dia, diseligusin nih istilahnya gitu ya. Sorry sorry sorry. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya si asing itu terus-terusan ngambil teman-teman ya. Kenapa katanya di sini cenderung terus-terusan tidak di-up ya, karena si bandar lokal pingin jualan tapi yang nerima hanya sedikit teman-teman. Maka pas ketika ada yang nerima, langsung aja dihajar, deng gitu kan. Sebab di pasar Nega pun sejak bulan 10 Maret tidak ada transaksi kan di pasar Nego, teman-teman. Kalau kita cek dari Januari ada nggak coba? Kita cek dari Januari ya, tahun ini. Tahun ini ada di pasar Nego lumayan termasuk Januari ya. Dari Januari ini 5,3, oke, harus dinetkan. Nah, ini juga sedikit teman-teman ya, untuk dinetnya sedikit ya, cenderung mereka hanya memindahkan barang aja. CP ketemu CP, ya, yang paling gesit itu CP ketemu CP nih. Di harga 60 lagi teman-teman, bukan di harga murahnya. Pasti ada maksud dan tujuan. Minimal ke harga nego aja 60 teman-teman ya. Kalau saya menargetkan kemana? Minimal ke sini saya teman-teman, ke angka 56. Dan target saya itu di angka sini, di 63 nih. Ya, di 63 target saya teman-teman, 03/02/2020. Artinya bulan apa namanya, bulan Januari pernah dibahas ini teman-teman ya. Nah, seperti kalau dari saya seperti itu teman-teman. Jadi ini walaupun istilahnya di 50 kan, tapi akumulasi daripada bandar orangnya cenderung sudah lama. Perhatikan yang ngambil keluar sedikit, ngambil lagi keluar, ngambil lagi terus saja gitu. Keluar, ngambil lagi. Nah, sekarang itu sudah mulai ngambil, sudah bagus teman-teman. Tinggal kalau teman-teman punya yang di harga 50, 52, tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Tinggal sabarnya aja ini. Tinggal sabarnya aja. 52 itu di harga 52 itu istilahnya buat apa sih si
broker AG ini gitu ya, broker AG ini ngambil begitu banyak barang sampai 1,8 miliar buat apa gitu kan kalau tidak mau jualan. Sedangkan sini yang ngatur perdagangannya MG sama CC sama MG adalah sebagai apalagi YP lokal teman-teman, ini disinyalir sebagai bandar juga gitu kan YP lokal. Tapi yang ngebeli adalah YP Poren teman-teman ya. YP Poren adalah sebagai penjual. Nah, perhatikan kalau kita grosskan juga ikutan ke si YP. Ternyata YP juga hanya sedikit aja penjualannya teman-teman. Artinya terus ditampung sama si YP. Oke teman-teman ya seperti itu ya. Jadi buat apa si BPKP ini kalau tidak diakumulasi sama Poren? Yang suka saya tahu itu biasanya kalau Poren sudah akumulasi, teman-teman, kalau Poren sudah akumulasi biasa ada aksi tertentu, teman-teman. Pasti ada aksi tertentu yang kita aja tidak tahu. Kadang-kadang kalau Poren akumulasi itu misalkan LK-nya akan membaik, teman-teman, ataupun net income-nya itu cenderung positif. Itu 3 bulan sebelumnya itu Poren sudah akumulasi, teman-teman. Karena dia itu punya yang namanya informasi A1 biasanya. Ya. Karena apa? Sangat mempengaruhi teman-teman itu ya ketika dimainkan sama si bandar lokal ataupun Poren. Nah, kecenderungan dia akan di-up biasa seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda teman-teman ya. Karena buat apa gitu kan istilahnya mereka ngambil banyak kalau hanya untuk koleksi di rumah atau enggak kan nggak mungkin kan mereka harus jualan. Apalagi di pasar nego ada si CP di harga 60 ya. Nah, kita tulis sini. Nego CP 5 juta lot. 5 juta lot di 60 kan. Nah, ini buat catatan teman-teman ya. Ini buat catatan. Jadi kemungkinan apakah ke 60? Gitu kan. Apakah ke 60 gitu kan. Bisa jadi ke sini teman targetnya di sini. Biar si punya si CP juga kejemput. Oke teman-teman seperti itu ya. Ini saya pikir sih ini ada penghabisan daripada bandar lokalnya, mudah-mudahan penghabisan karena sudah diambil sama bandar forennya. Dan memang selama ini terus diakumulasi dan terus diperdagangkan sama bandar foren teman-teman. Walaupun juga sering keluar masuk apalagi sekarang sudah di-up. Ini mudah-mudahan ini pertanda teman-teman ya. Target saya ke angka 56, di sini ada si kepala merah dan ini ada si 63-nya kepala merah si leher panjang. Sudah dipastikan ke sini, mudah-mudahan bisa tembus ya karena ini sudah si bandar lokal sudah penghabisan dan diganti sama bandar foren dan bandar lokal pun di domestik pun yang ngambil itu bukan broker yang sembarangan teman-teman ya. Itu cenderung broker-broker keren lah yang suka disinyalir sebagai yang suka menguaikan sebuah emiten teman-teman ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya berikan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan si BPKP ini sesuai dengan yang saya harapkan ya ke angka 56 dan ke angka 63 minimal ke 63 ya ke targetnya. Kalau dia sudah mulai kasih tanda-tanda lagi mudah-mudahan bisa ke 70 ya, ke 70 teman-teman ya. Kita lihatin aja besok teman-teman karena si Polres sudah akumulasi dan bandar lokal sudah keluar dengan seksama dan baik teman-teman, tapi ditampung sama broker yang keren lah AG AZ ataupun IT teman-teman. Kecuali kalau si AG yang mimpin teman-teman ya, mimpin masuk itu menjadi uai, cenderung dia kalau jadi uai suka apa namanya neken ke bawah benar-benar seperti CP teman-teman. AG itu neken ke bawah tapi tidak lama kemudian dia akan jualan tapi di harga atas biasa seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini juga terjadi ya. Kita lihat aja manuver daripada si AG sama si AZ sama si IT teman-teman. Perhatikan nanti besok teman-teman ya. Kita awasin terus. Mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya ke angka 56 dan ke angka 63. Karena di situ ada di pasar nego dari Januari belum dikasih keterangan. Januari sampai dengan April gini aja ya. Nanti kalau ngeceknya gampang ya. Oke teman-teman, mungkin seperti aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sesuai dengan yang saya baca dari lukisan makar-makar. Terus seberautan Meser ya ke sini si ekor apa si kepala merah si leher panjang teman-teman ya. Jadi pastikan ke sinilah teman. Santai aja. Mereka juga ngapain nyangkutin barang di harga 50 sampai miliaran. Tidak mungkin untuk tidak di-up. Itu aja teman-teman ya. Karena di sini kecenderungan untuk kepemilikan retail sangat sedikit sekali teman-teman ya. Kalau jadi Januari ya perhatikan. Ya. Perhatikan nih, retail sedikit sekali teman-teman nih. BQ, KKMG itu cenderung dia yang nguasain teman-teman dari Januari itu ya. Kalau kita dari bulanan kita teman-teman ya.
Seperti ini teman-teman, untuk di domestik buat apa gitu, mereka istilahnya punya barang, istilahnya sebanyak itu, kalau tidak diperjual. Nah, terbukti hari ini si MG sudah keluar dengan baik dan secara terhormat gitu. Terhormatnya kenapa? Di-up terus diambil sama Bandar, Poren, dan diambil alih juga sama bandar selain daripada Bandar Poren, di luar daripada bandar, si Emeten ini. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk BPKP ini, mudah-mudahan membantu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.